Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriayen, NIM 8603-25007, jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 1 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Peran Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu atau pemikiran, yang berarti studi tentang yang ada. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan realitas yang ada secara mendalam, umum, dan universal. Adapun objek kajian ontologi dalam filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang ada, realitas keberadaan itu sendiri, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Objek kajian dalam ontologi. Objek kajian dalam ontologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek material. Objek material adalah seluruh lapangan atau bahan yang diselidiki. Ini adalah apa yang diteliti, sebagai contoh manusia, objek material psikologi, sosiologi, dan antropologi. Kemudian yang kedua adalah objek formal. Objek formal ini adalah sudut pandang atau perspektif khusus yang digunakan untuk menelaah objek material tersebut. Sebagai contoh adalah tingkah laku manusia, struktur sosial manusia. Kemudian hakikat realitas yang dikaji dalam ontologi, yang pertama yaitu realitas fisik. Realitas fisik yaitu hal-hal yang dapat diindra, diukur dan bersifat empiris, bisa dilihat, didengar, dan diraba. Kemudian yang kedua yaitu realitas metafisik atau non-fisik. Hal-hal yang berada di balik fisik seperti konsep, jiwa, nilai, atau substansi dasar yang tidak langsung terindra. Selain ontologi, yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus menelaah tentang hakikat, asal-usul, metode, dan batas-batas serta validitas pengetahuan. Epistemologi menyelidiki dari mana pengetahuan itu berasal. Menurut para filsuf, terdapat beberapa sumber utama ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi atau pengamatan langsung atau eksperimen. Yang kedua, yaitu rasionalisme, yaitu pengetahuan bersumber dari akal pikiran, logika, dan dedukasi, bukan dari pengalaman fisik. Kemudian yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung atau pemahaman mendadak tanpa melalui proses penalaran sendiri. Yang keempat yaitu wahyu atau otoritas, yaitu adalah pengetahuan yang berasal dari sumber tertinggi agama atau ahli yang ada pada bidangnya. Bagaimana kebenaran itu diuji? Epistemologi menetapkan kriteria untuk membedakan antara pengetahuan yang benar, opini, dan informasi semu. Ada beberapa teori kebenaran yang digunakan. Yang pertama, teori korespondensi, yaitu sebuah pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu teori koherensi, yaitu sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Kemudian yang ketiga adalah teori pragmatis, yaitu kebenaran diukur dari fungsionalitas atau kegunaan praktisnya. Sesuatu benar jika berhasil atau bermanfaat. Yang ketiga yaitu aksiologi.
Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang hakikat nilai, etika, moral, dan estetika, serta tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Secara mendalam, aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan dan apakah ilmu tersebut membawa kebaikan atau kerusakan. Nilai dalam ilmu pengetahuan aspek antiologis yaitu berfokus pada kegunaan ilmu. Ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai, melainkan terkait nilai, terutama saat diterapkan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu nilai intrinsik. Nilai yang ada di dalam ilmu itu sendiri sebagai upaya mencari kebenaran. Yang kedua yaitu nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik ini adalah nilai kegunaan ilmu untuk memecahkan masalah praktis kehidupan manusia. Serta yang ketiga adalah estetika. Estetika ini adalah keindahan dalam teori atau keteraturan alam yang dipelajari. Etika penggunaan ilmu dalam aksiologi. Etika adalah bagian terpenting dari aksiologi yang mengatur perilaku ilmuwan dan penerapan ilmu. Ini menyangkut pertimbangan moral mengenai apakah sebuah peneliti ilmu layak dilakukan atau tidak. Bagian terpenting di sini merupakan tanggung jawab sosial. Ilmu ini berarti ilmuwan memiliki kewajiban untuk memastikan temuannya tidak merugikan manusia atau lingkungan. Kemudian yang kedua, kode etik. Kode etik di sini yaitu panduan yang mencegah ilmu pengetahuan disalahgunakan untuk kehancuran. Contoh penyalahgunaan teknologi nuklir atau rekayasa genetika yang tidak etis. Kemudian, tujuan utama aksiologi adalah memaksimalkan manfaat ilmu dan meminimalkan dampak negatifnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini berarti mempermudah hidup, menyembuhkan penyakit atau menyediakan energi. Yang kedua yaitu menemukan kebenaran. Yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang diri atau alam semesta. Kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian masalah, yaitu memberikan solusi praktis terhadap konflik, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Adapun hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama filsafat ilmu yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sebuah pengetahuan. Ontologi menentukan apa yang dikaji atau hakikat objek. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh atau metode, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan yang merupakan nilai dan etika. Kemudian, hubungan ketiga komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Ontologi ke epistemologi, yaitu objek yang dikaji ontologi, menentukan metode apa yang tepat digunakan untuk mempelajarinya. Misalnya, jika objeknya adalah benda fisik, metodenya adalah empiris. Kemudian yang kedua, epistemologi dan aksiologi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi akan mempengaruhi bagaimana pengetahuan tersebut akan diterapkan dan nilai-nilai yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu ontologi ke aksiologi, yaitu hakikat dari apa yang dipelajari akan mempengaruhi tujuan atau kegunaan ilmu tersebut bagi manusia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.